Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 tugas besar SDA dengan materi perulangan atau looping. Dengan saya Regita Cahyanti, NPM G1A 014009. Dengan saya Alfi Usamudin, NPM G1A 014036. Dan saya Dimas Kurniawan Wibisono, NPM G1A 014014. Saya Yuda Niagara, NPM G1A 014047. Baiklah, kami akan memulai menjelaskan codingan ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perulangan for. Kita buka Bluji, buat new class, nama kelas perulangan. Oke. Menginisialisasikan variabel i dalam for dengan tipe data integer sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus. Kemudian kita akan menampilkan kami kelompok pada outputnya. Saya akan menjelaskan tentang for ini. Variabel i akan diinisialisasi dengan tipe data integer dan dengan nilai 0, kemudian akan diperiksa apakah i lebih kecil dari 10. Jika i lebih kecil dari 10, maka akan terjadi perulangan sebanyak 10 kali sesuai sampai dengan batasnya. Apabila sudah melewati batas, maka perulangan tersebut akan berhenti. Kita dapat mengcompile-nya, kemudian keluar. Ini merupakan hasilnya. Outputnya sebanyak 10 kali perulangan dengan pesan kami kelompok 6. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang kedua, yaitu tentang perulangan while. Perulangan while adalah jenis perulangan yang mendefinisikan kondisinya di awal. Artinya, apabila kondisi tidak terpenuhi, maka proses perulangan tidak akan pernah dilakukan. Maksudnya yaitu jika kondisinya benar, maka perulangannya akan terus dilakukan, dan jika salah, prosesnya tidak akan dilakukan. Contoh programnya: seperti ini. Pertama yaitu mendeklarasikan variabel a, yaitu bertipe data integer. Setelah itu, ini kondisinya yaitu a lebih kecil sama dengan 30, dengan pernyataan a plus sama dengan 1, dan outputnya akan menampilkan nomor plus a. Plus a ini akan memanggil kondisi ini, misalnya 1 sampai 30. 1 nomor sama dengan nomor 1, nomor 2 sampai 30 plus 1. Jadi hasil output terakhirnya itu nomor 31. Dan jika lebih dari 30, maka dia tidak akan melakukan proses perulangan. Contoh hasil outputnya yaitu seperti ini. Diawali dengan 1, dan diakhiri 31. Mengapa 31 tadi? Karena di sini a plus sama dengan 1. Jadi 30 ini plus 1 jadi 31. Oke. Baiklah, saya akan memulai
tentang struktur dual. Struktur dual sebenarnya mirip dengan struktur while. Perbedaannya hanya terletak pada penempatan kondisinya saja. Pada struktur while, kondisi ditempatkan pada awal blok perulangan, sedangkan struktur dual kondisinya di akhir blok perulangan. Pada akibatnya, pada struktur jenis ini, proses perulangan akan dilakukan minimal sekali, meskipun kondisi di bawahnya tidak terpenuhi. Oke, kita akan melanjut ke codingan. Di sini ada public class do satu angka, di mana ini adalah kelasnya, kelas dari program. Terus i a sama dengan 1, ini adalah inisialisasinya dari program ini. Terus ada do while. Terus di dalamnya ada system out print ln nomor a plus a plus sama dengan 1. Ini adalah pertama kita akan memulai dari do. Do prosesnya akan memproses perulangan di mana nomor 1 akan dicetak pertama kali, dan lanjut ke while untuk kondisi kedua di mana a kecil dari sama dengan 30, maka dia akan mencetak dari 2 sampai 30 hingga kondisinya terpenuhi. Karena di sini ada angkanya dibatasi dengan 30, maka outputnya akan keluar 30. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh program selanjutnya, yang mana di dalam program ini kami menggabungkan 3 buah metode perulangan. Yang pertama adalah perulangan do, kemudian di dalamnya terdapat perulangan for, kemudian di dalamnya lagi terdapat perulangan while. Pertama di sini di dalam program ini kita menginisialisasikan sebuah variabel baru di mana int a sama dengan 1. Kemudian di bawahnya akan memulai program perulangan do. Di sini di mana perulangan do ini bagaimanapun pengkondisiannya, maka seminimal mungkin perulangan do ini akan menjalankan 1 kali. Jadi tanpa melihat kondisi, perulangan do akan menjalankan 1 kali program yang ada di dalamnya. Di dalam program do ini pertama akan mencetak sebuah kalimat. Ini adalah bagian perulangan do while ke a. Kemudian di bawahnya akan ada perulangan for, di mana di perulangan for ini diinisialisasikan bahwa int b sama dengan 1, yang artinya nilai b dimulai dari 1. Kemudian dibatasi dengan b lebih kecil sama dengan 3, dan nilai b ini meningkat 1 angka. Dan di dalam perulangan for ini akan mencetak sebuah kalimat lagi. Ini adalah bagian perulangan for. Kemudian di bawahnya diinisialisasikan sebuah variabel baru di mana intc sama dengan 0. Variabel ini digunakan dan difungsikan untuk perulangan while yang ada di paling dalam. Karena perulangan while ini terdapat di paling dalam program, maka perulangan di dalam while inilah yang akan diselesaikan pertama kali. Di sini perulangan while bisa kita lihat bahwa nilai c-nya minimal lebih kecil sama dengan 5. Jadi jika nilai c masih lebih kecil sama dengan 5, maka program di dalam while ini akan terus dilakukan atau diulang. Di dalam program while ini akan mencetak sebuah kalimat. Ini adalah bagian perulangan while ke c. Kemudian di bawahnya terdapat penambahan nilai c dengan indikasi c++ titik koma. Di sini maka dengan adanya penambahan c++ titik koma, maka variabel c ini nilainya akan meningkat menjadi 1. Kemudian dilakukan perulangan while ini. Jika c masih lebih kecil sama dengan 5, maka program yang ada di dalam ini masih akan dieksekusi sampai nilai c menjadi 6, karena 6 tidak sama dengan 5 dan tidak lebih kecil dari 5. Jika perulangan while ini selesai, maka akan kembali pada perulangan for. Perulangan for ini pertama, sebelumnya telah saya jelaskan bahwa diinisialisasikan bahwa nilai b sama dengan 1, b lebih kecil sama dengan 3, dan b++. Kemudian dilakukan lagi
mencetak sebuah kalimat. Ini bagian perulangan for ke B, di mana nilai B sini telah meningkat karena ada B++. Setelah meningkat, maka di dalam while ini akan dilakukan perulangan lagi, kemudian terus sampai di bawah ini ada mencetak sebuah baris baru di dalam, kemudian kembali lagi pada perulangan for int B sama dengan 1, di mana B telah tidak menjadi 1 lagi karena nilai B telah meningkat sampai dengan B ini menjadi 3 karena 3 adalah akhir dari perulangan pada for. Jika perulangan pada for ini selesai, maka akan kembali pada perulangan terluar, yaitu pada perulangan do. Karena perulangan do ini telah dijalankan sekali, maka dia akan melihat pada pengkondisian yang ada pada while. Di dalam while ini ada pengkondisian A lebih kecil sama dengan 3. Jadi nilai A, jika nilai yang ada pada variabel A masih lebih kecil dari 3, maka akan masih dilakukan perulangan pada do. Karena nilai A di sini nilainya masih 1, maka akan dilakukan perulangan yang ada di dalam program do. Kemudian nilai A akan ditambah 1 dengan indikasi A++. Maka nilai A tidak menjadi 1 lagi, dia akan menjadi 2, 3 dan sampai 4. Jika A telah menjadi 4, maka while tidak akan dijalankan karena nilai A harus lebih kecil sama dengan 3. Jika semua program perulangan yang ada di dalam sini selesai, maka program akan mencetak sebuah kalimat terakhir, yaitu program selesai. Sekian penjelasan video dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alay, jangan dulu.